Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segenap pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, hari ini kita semua hadir dengan channel Nusa TV dengan membawa tagline dakwah bil hikmah. Pada kesempatan siang menjelang sore ini kami mengundang sosok kiai muda. Kalau orang-orang Jawa Timur menganggapnya kiai khos yang tidak khos. Menjadi kiai khos karena memang latar belakangnya luar biasa, tidak khos karena masih muda kiai. Oleh karena itu Kiai Fahri merupakan sosok deklarator dari berdirinya Kota Dzikir dan Sholawat di Kabupaten Bangkalan. Saya mempunyai sedikit ulasan tentang beliau, dengan ketangkasan beliau, dengan kesabaran beliau dalam membawa Bangkalan sebagai kota dzikir dan kota sholawat. Kiai Fahri yang biasa. Fahri adalah sosok bersahaja, tampil dengan apa adanya, tak tertekan dengan keadaan yang berubah. Didikan yang diperolehnya Allah tak menghujat orang lain. Karakter yang betul-betul yakin, terkenal dengan tangan dingin, mampu menyatukan masyarakat dengan seni dan ornamen. Tak ada beda, baik tua ataupun muda, semuanya diajak menuju jalan dakwah. Fahri yang biasa mengajak masyarakat untuk berzikir agar kalimat tauhid terukir. Biasa mengajak masyarakat untuk bersolawat agar pikiran selalu tenang dan akurat. Fahri yang biasa dihujat karena dakwahnya yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hujatan itu dibalas dengan selawatan. Selesai, semuanya ikut-ikutan. Amin. Ini merupakan tulisan yang saya buat Kiai beberapa waktu yang lalu. Ini sebagai sebuah deskripsi bahwa panjenengan adalah sosok yang memang betul-betul ingin membawa masyarakat Bangkalan, bukan orang yang membawa nama agama tetapi mengamalkan agama gitu Kiai. Dari sini saya sedikit ingin bertanya tentang motivasi panjenengan di dalam karakternya ingin menumbuhkan masyarakat sebagai kota dzikir. Nah, saya kira waktu 5 tahun ini sudah lama. Pergantian bupati sudah dilakukan. Ini mulai periodenya Pak Bupati Ramomon kalau tidak salah. Ini dideklarasikan kota dzikir dan sholawat. Apa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Begini ya, bahwa identitas Bangkalan sebagai kota zikir dan salawat ini bukan berarti sebagai jaminan bahwa Bangkalan steril dari hal-hal yang berbau negatif. Tidak sama sekali. Kan tetapi ini merupakan bentuk ikhtiar dari kami dan segenap masyarakat Bangkalan untuk mengokohkan pondasi keimanan kita dengan cara berzikir dan bersolawat. Intinya, kota zikir dan salawat ini sebagai upaya untuk mengantarkan Bangkalan sebagai kabupaten di mana masyarakat mempunyai kesadaran yang luar biasa dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Baik Kiai, ini merupakan salah satu pemikiran yang luar biasa bahwa selama ini memang kita ini dikalahkan dengan ego, di mana
kita selalu membaca bahwa baju ini harus sesuai dengan di dalamnya. Karena tapi apa yang disampaikan oleh panjenengan tadi sedikitnya akan memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa dalam konteks kota dzikir dan sholawat ini bagaimana sekiranya masyarakat sadar dan paham bahwa nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai berbangsa dan bernegara itu jauh lebih penting daripada kita membawa nama-nama agama itu sendiri tanpa kita praktikkan bersama. Baik Kiai, selama ini apa dampak dari yang panjenengan lakukan, kegiatan-kegiatan seperti sholawatan setiap malam? Kira-kira ini bukan hanya 1-2 kali ya, bisa jadi kalau saya dengar dari penuturan teman-teman itu sampai pindah 5 kali 6 kali dalam sehari semalam. Ini apa efek yang dirasakan oleh masyarakat tentang kegiatan yang panjenengan lakukan ini, Kiai? Terima kasih. Saya kira banyak di suatu tempat yang dulunya kalau ada acara hampir dipastikan mengundang acara orkes. Alhamdulillah sekarang sudah mengurangi dan hampir di pedesaan mempunyai jamiah sholawatan. Ini adalah sedikit pengaruh dari sebuah identitas, walaupun tidak menafikan beberapa kausistik yang membawa nama Bangkalan sebagai kota zikir dan salawat. Lebih-lebih pada saat ada kasus, mungkin kasus pencurian, kasus pemerkosaan, atau kasus narkoba, pasti identitas itu dibawa. Entah dengan membawa nama identitas kota itu bermaksud menghina atau memotivasi. Ini merupakan bahasa dari teman-teman. Terkadang memang Kiai, teman-teman ini ketika ada sedikit kasus ini malah seakan-akan memojokkan karakter dari kota dzikir dan sholawat, padahal mereka ini tidak membaca apa sebetulnya keberhasilan yang panjenengan lakukan ini. Dulu ini ambil contoh saja di dekat tetangga saya sendiri, Kiai. Dulu ini kalau ada hajatan ini mesti diwarnai dengan hal-hal yang kurang baik, kurang menyentuh terhadap agama. Tapi alhamdulillah sekarang hampir saya baca setiap tahun ini sudah mulai mengurang, Kiai. Ini dakwah yang panjenengan lakukan ini, Kiai, tentu tidak mulus. Artinya banyak orang yang tidak sepakat, bahkan dari panggung ke panggung itu mohon maaf ini banyak yang menghina atau menghujat bahwa ini bukan karakter dari dakwah seorang panjenengan. Bagaimana panjenengan mendekapi hujatan-hujatan yang mereka lontarkan ke panjenengan, khususnya kepada orang-orang berafiliasi kepada panjenengan, ya? Saya tidak pernah menggubris siapapun yang tidak sepakat dengan cara dakwah saya. Asal ini benar dan tidak menyalahi aturan syariat, saya tetap berjalan. Karena abah saya almarhum Kiai Haji Abdullah Sakhol tanpa metode seperti saya pun juga tidak lepas dari tantangan dari sebagian kecil pihak yang tidak sepakat. Menurut saya sangat biasa ketika dakwah pasti ada rintangan, dan alhamdulillah saya tidak pernah mengusik metode orang dalam menjalankan tugas dakwah keagamaan. Ini adalah hal yang sangat bijak sekali, ya, bahwa panjenengan lebih mengedepankan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi panjenengan tidak menggubris terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Juga panjenengan tidak pernah menghujat metode orang lain, gitu. Artinya monggo orang lain berjalan dengan metodenya, saya juga berjalan dengan metodenya, seperti itu, ya.
Ini panjenengan dikenal di masyarakat luas bahwa panjenengan lahir dari segitiga keilmuan. Kalau orang membaca itu, karakter panjenengan itu lebih disematkan oleh banyak pihak, bukan hanya masyarakat, tetapi orang-orang tokoh-tokoh Jawa Timur pun juga menyatakan panjenengan lahir dari segitiga ilmu, dari ilmu Demangan, Sidogiri dan Mekah. Panjenengan ini dinilai dalam berdakwah kok datar-datar saja gitu, kok tidak ada greget, ayo kita lawan kemungkaran. Ini selama ini panjenengan dibaca hanya datar-datar saja, tidak pernah mengajak orang ini kalau ada maksiat kita harus, kayaknya tidak seperti itu. Apa kira-kira yang melatar belakangi panjenengan kok hanya datar-datar saja, Kiai? Saya kira antara Demangan, Sidogiri dan Mekah dalam berdakwah lebih menekankan terhadap hadiah. Yang cocok adalah di NU. Maka dari apa yang saya lakukan selama ini, tidak lebih saya hanya mencontoh dari almarhum walidina Kiai Haji Abdullah Sakhor, lebih efektif dengan sikap daripada dengan tindakan. Ya, ini adalah karakter panjenengan, Kiai. Ya, karakter panjenengan di dalam berdakwah. Ini ada semacam bisikan dari masyarakat, ya, dari orang-orang. Ini mungkin yang perlu pemahaman juga, Kiai, bahwa panjenengan banyak organisasi yang dibentuk, terutama panjenengan sebagai Rais Syuriah PCNU Bangkalan. Juga kalau di Bangkalan terkenal dengan ya Mursyid Thariqah Syadziliyah, pendiri Thariqah Syadziliyah di Bangkalan. Ini sekarang ini panjenengan mau meluncing Nusa TV dengan tagline dakwah bil hikmah. Kira-kira dari sekian banyak hal yang dibentuk ini, apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada masyarakat luas, bukan hanya di masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, tapi panjenengan ini bukan hanya milik masyarakat Madura, Kiai, masyarakat Indonesia juga berhak memiliki panjenengan gitu. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kira-kira? Perlu saya tegaskan bahwa apapun bentuk nama dari organisasi yang saya bentuk tetap dalam koridor Nahdlatul Ulama. Ketika NU secara struktural memerlukan bantuan atau apa yang harus kami lakukan harus membawa nama NU, saya selalu mengibarkan panji NU kemana-mana. Jadi ini biar tidak ada tafsir baru, sehingga ada spekulasi yang tidak-tidak begitu. Sehingga secara kelembagaan dalam organisasi ini semuanya warga Nahdliyin. Sebab itulah warga Nahdliyin harus dibawa ke dalam amaliyahnya. Salah satunya lewat kebiasaan bersalawat secara bersama-sama, juga berzikir. Dengan keterkaitan Nusa TV, kayaknya memang sudah saatnya kami melebarkan sayap dalam dunia dakwah. Jika selama ini berdakwah itu hanya identik dengan orasi, akan tetapi di dunia digital ini perlu kita ikuti perkembangan. Salah satunya dengan media elektronik semacam Nusa TV yang sebentar lagi akan di-launching. Mohon doa dan dukungan kepada segenap lapisan masyarakat. Terima kasih, Kiai, atas waktunya di siaran perdana Nusa TV ini. Kita akan launching mungkin nanti malam Jumat tanggal 30 Muharram. Jangan lupa kepada segenap lapisan masyarakat untuk men-like dan subscribe dari apa yang kami tayangkan. Untuk selanjutnya kami akan menayangkan beberapa konten, yaitu dari konten keagamaan, sosial, politik, dan juga anak-anak. Saya harap ini Nusa TV akan menjadi media alternatif, bukan hanya dari masyarakat saja, tetapi pemerintah
kami harap untuk menggandeng tangan dari keberadaan Nusa TV, karena kami akan berbicara bukan hanya dalam dialektika keagamaan, tapi dialektika kenegaraan juga akan kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Kiai Fahri. Semoga panjenengan sehat selalu, panjang umur, tetap dalam koridor ajaran Nahdlatul Ulama ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita bisa bersatu dalam mewujudkan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Dan semoga Nusa TV dengan tagline dakwah bil hikmah membawa nuansa baru dalam dunia keagamaan. Dari kami sebagai presenter pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.